Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom dan selamat hari Minggu jemaat sekalian. Minggu ini kami senang bisa menyambut Bapak Ibu bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Baik kita sebagai jemaat Gloria ataupun dari gereja-gereja lain yang bergabung di channel yang sama. Kami dengan suka hati, dengan sukacita menyambut Bapak Ibu semuanya. Kami percaya ibadah pada minggu ini boleh memberkati kita sekalian. Mari sekali lagi persiapkan hati kita dengan baik ketika kita beribadah dan menyambut berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita bersama-sama dan menyiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Dengan kesatu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita adalah berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mau mempersembahkan puji-pujian bagi Allah Tritunggal. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersama-sama, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ketika kita menengok ke belakang sambil merenungkan perjalanan hidup kita, maka sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kasih-Nya yang besar menguatkan kita, dan penyertaan-Nya yang sempurna telah memampukan kita menjalani hari demi hari. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Nya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam
yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cintamu. Lebihkan samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan Tuhan, kasih-Mu begitu besar atas diri kami. Ya Bapa, kami menyadari Tuhan, bahwa sesungguhnya kami boleh ada, sebagaimana keberadaan kami hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami maupun kelayakan kami. Bapa, kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami hari ini. Itu semua semata-mata adalah karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun masih secara online, namun kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Bapa, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang memimpin ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami rindu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kami rindu ya Tuhan, melalui puji-pujian dan juga melalui firman Tuhan, kami boleh semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah ya Tuhan doa pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-31. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apakah yang kita anggap berharga dalam hidup ini? Kekayaankah? Kepandaiankah? Prestasikah? Setahun terakhir menunjukkan betapa sia-sia semua itu. Ya, hanya satu yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyertai dalam masa tersulit hidup kita hari ini. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji Tuhan ya dan amin. Kiranya yang memberi kita harapan setiap hari adalah mengetahui bahwa Tuhan selalu beserta, memberi kekuatan untuk apapun yang kita hadapi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, Kita tak bisa tanpa Tuhan. tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bawa lagu ini sebagai doa kita. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Kita sanggup karena Tuhan beserta. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
percaya pertolongan-Mu. Pertolongan datang darimu. Peganglah tangan kami, oh Tuhan. Tanganku, jangan lepaskan. Hanya Kaulah harapan hidup kami. Dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ketika kita berbeban berat, tutuplah mata dan katakan, Tuhan beserta. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa Tuhan. Yang pertama-tama kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah. Bapa dalam surga, sebagaimana yang telah terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan, di mana di negara kami wabah pandemi COVID-19 ini bertambah banyak dari hari ke hari. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana mereka ya Tuhan supaya bisa mengambil langkah-langkah antisipasi untuk boleh ya Tuhan mengendalikan wabah pandemi di negeri ini. Terkhusus untuk upaya vaksinasi yang saat ini tengah terus gencar dilaksanakan. Kiranya Tuhan yang memimpin. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang hari ini mereka bekerja bersusah payah ya Tuhan di garis-garis depan. Bahkan mereka ada yang tidak berjumpa dengan keluarga mereka selama 24 jam, bahkan berhari-hari lamanya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita di dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami dari GKA Gloria. Ya Tuhan, ketika saat ini wabah pandemi COVID-19 semakin menjadi-jadi, ya Tuhan, kami mendengar ada banyak di antara rekan-rekan kami yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Mungkin itu kesulitan ekonomi maupun kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Bapa, biarlah Engkau ya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami ingin menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tak ada kasih yang lebih besar dibandingkan kasih Tuhan kepada kita. Dan tak ada yang kekal dalam dunia ini selain firman Tuhan. Hanya bersandar pada kasih Tuhan, itulah sumber pengharapan kita. Dan berpegang pada firman Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita nyanyikan sekali lagi sebagai tekad kita. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan
yang telah memberikan anugerah kepada saya untuk boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan ini dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, mari sebelum kita lebih jauh, kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh bersama belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah. Kami telah memuji, menyembah nama-Mu. Dan sekarang kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami kebesaran, keagungan firman-Mu. Menyelami kedalamannya. Dan boleh meresponinya dengan taat dan setia. Bapa, berkatilah setiap kami. Tolonglah setiap jemaat-Mu yang Kau tahu pergumulan kami sekalian pribadi lepas pribadi. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Juga pakailah alat-alat telekomunikasi ini ya Tuhan untuk sungguh boleh berjalan dengan lancar sehingga kami boleh bersama belajar dengan baik kebenaran firman Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, tema yang diberikan gereja untuk kita bersama renungkan hari ini adalah takabur, jangan. Dengan bacaan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai yang ke-14. 2 Samuel 24 ayat pertama sampai 14. Karena pertimbangan waktu saya akan bacakan bagi saudara sekalian ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja. Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ayat yang ke-8. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, penglihat Daud, demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab, apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku? Ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan,
Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagi saudara yang memiliki anak, apalagi yang anaknya masih kecil, tentu tidak asing dengan sikap anak-anak yang sering merasa diri bisa, merasa diri hebat, merasa diri pandai, sehingga mereka tidak mau diatur, tidak mau dibantu, nekat saja terus melakukan apa yang mereka inginkan itu. Saudara, sikap yang demikian ketika dilakukan oleh anak-anak, kadang bisa membuat kita rasa gregetan, bahkan mungkin jengkel. Sebagai orang yang lebih besar, apalagi orang tuanya, kita tahu persis mereka sebenarnya memang belum bisa melakukannya. Mereka belum mampu, mereka perlu dibantu. Namun mereka menolak ketika mau dibantu. Tetapi itulah anak-anak. Mereka masih kecil, belum tahu banyak dan belum banyak pengalaman. Itu sebabnya ketika baru bisa sedikit saja sudah merasa luar biasa, merasa seperti segala sesuatu dia sudah bisa lakukan sendiri. Dan kita maklum akan hal itu karena mereka memang adalah anak-anak. Namun saudaraku, bayangkan kalau sikap yang sama ditunjukkan oleh seorang dewasa. Dan realita kehidupan memang menunjukkan ada orang-orang dewasa yang juga bisa merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, sehingga menjadi angkuh dan sombong. Saudara, prestasi atau pencapaian hidup seringkali membuai mereka merasa diri serba bisa, tahu segalanya, bahkan sepertinya maha kuasa. Itu sebabnya saudaraku dalam bahasa Mandarin ada istilah bu zhi liang li. Istilah ini menggambarkan orang yang seperti itu. Orang yang gak sadar keterbatasan dirinya. Sehingga sembrono dalam mengambil keputusan atau bertindak. Saudara, sikap seperti ini bukan hanya menjengkelkan, tetapi juga sangat berbahaya. Jelas manusia pada dasarnya terbatas. Tidak semua bisa dilakukannya dengan kekuatan sendiri. Kalau sampai manusia tidak menyadari hal ini, tentu sangat berbahaya. Bahkan bisa membahayakan orang lain, termasuk mereka yang dikasihinya. Saudara, gambaran sikap seperti ini jugalah yang tergambar dalam istilah tema kita hari ini. Takabur. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata itu merasa diri mulia, hebat, pandai. Padanannya adalah kata angkuh atau sombong. Dan sikap ini juga, saudaraku, bisa sedikit menggambarkan apa yang dikisahkan tentang Raja Daud dalam perikop kita hari ini. Saudara, perikop ini mencatat peristiwa ketika Raja Daud memerintahkan penghitungan atas rakyatnya. Atau dalam terjemahan lain bisa juga diterjemahkan atas pasukannya, tentaranya. Saudara, tindakannya tersebut membangkitkan murka Tuhan. Sehingga mendatangkan penyakit sampar yang mematikan 70.000 orang Israel di seluruh negeri. Dari Dan sampai Beersheba, ayat 15. Saudara, apa istimewanya peristiwa ini? Mengapa tindakan Daud memerintahkan penghitungan penduduk atau pasukannya atau sensus itu membangkitkan murka Tuhan? Kenapa yang dapat kita, saudara dan saya pelajari dari peristiwa ini? So, di ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan menghasut Daud untuk melakukan penghitungan tersebut. Kalimat ini bisa membuat bingung beberapa orang. Namun kalau kita bandingkan dengan catatan di 1 Tawarikh pasal yang ke-21, yang mencatat peristiwa yang sama, kita diberitahu bahwa yang menghasut sebenarnya adalah iblis, atau dalam bahasa aslinya disebut setan,
tanpa kata sandang, saudaraku, yang juga berarti si pendakwah. Saudara, dengan membandingkan kedua catatan itu, kita bisa menduga bahwa sebenarnya ada oknum yang menghasut Daud. Daud adalah raja yang tentu mewakili seluruh rakyatnya. Oknum inilah yang disebut si pendakwah itu. Karena istilah setan yang dipakai tidak ada kata sandangnya, saudaraku. Seperti yang ada di dalam misalnya kitab Ayub. Jadi di sini bisa diartikan dia itu adalah oknum. Kan mungkin adalah manusia juga. Tapi tentu saja hasutan dari oknum ini, saudaraku, tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Serupanya Tuhan sedang memperhatikan sikap hidup umatnya berikut Daud rajanya. Dan mengizinkan munculnya oknum penghasut yang kemudian diresponi oleh Daud dengan memerintahkan tindakan sensus itu. Tentu saja, saudaraku, respon itu bukan satu-satunya hal yang sebenarnya bisa dilakukan Daud dalam situasi itu. Buktinya Yoab dan para panglima tentaranya juga tidak setuju dengan Daud melakukan tindakan itu. Jelas, Tuhan tidak pernah memaksa Daud untuk melakukan hal yang keliru. Sudah beberapa penafsir menduga peristiwa itu terjadi setelah Daud mengalami pukulan berat dari pemberontakan Absalom putranya dan Sheba bin Bikri dari suku Benyamin. Jadi saya membayangkan, saudara, bagaimana Daud setelah mengalami berbagai kemelut atau pergolakan besar dalam pemerintahan bahkan keluarganya. Mungkin kemudian muncul dalam hatinya rasa penasaran. Atau mungkin lebih tepatnya adalah kekhawatiran besar. Bagaimana nanti jika muncul lagi kemelut yang baru? Akan sanggupkah dia dan pasukannya mengatasi kemelut itu? Nah, saudara, alih-alih menyadari dia perlu untuk lebih bersandar dan berserah kepada Tuhan. Rasa penasaran atau kekhawatirannya itu membawa dia mengikuti hasutan untuk melakukan sensus. Mungkin dia ingin memastikan, saudara, apakah memang dia punya kekuatan pasukan yang cukup untuk melakukan perlawanan ketika gelombang kemelut yang baru itu datang. Nah, saudara, sebenarnya Yoab dan para panglima tentara yang bersama dengan dia telah berusaha untuk mengingatkan Daud agar tidak melakukan hal tersebut. Tetapi rasa penasaran dan kekhawatiran yang besar membuat Daud berkeras untuk melakukannya. Di ayat yang keempat-a dikatakan, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Saudara, tentu saja tindakan cacah jiwa atau sensus itu sendiri bukanlah sesuatu yang berdosa. Alkitab sendiri mencatat tindakan yang sama pernah dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 30 maupun kitab Bilangan pasal yang pertama. Sehingga, saudaraku, yang lebih menjadi masalah dalam peristiwa ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh tindakan sensus itu. Tindakan tersebut membangkitkan rasa percaya diri yang berlebih, yang ironisnya melemahkan rasa percaya kepada Tuhan. Dan tentu, saudara, Tuhan tidak berkenan akan hal yang demikian. Tuhan menginginkan supaya umatnya percaya penuh kepadanya. Saudara, rasa percaya diri yang berlebih itulah yang tergambar dalam istilah takabur dalam tema kita. Merasa diri mulia, hebat, pandai, luar biasa, sehingga menjadi angkuh dan sombong. So, di ayat yang ke-8 mencatat Yoab dan timnya memakai waktu lebih dari 9 bulan untuk menghitung. Bahkan dari ayat 9 dicatat mereka mendapati jumlah lebih dari 1 juta pasukan yang dimiliki oleh Daud. So, beberapa penafsir setuju bahwa istilah ribu dari 800.000 dan 500.000 itu juga bisa berarti military unit atau unit pasukan yang terdiri dari beberapa orang. Dan itu tentu akan menggambarkan jumlah yang lebih besar lagi. Yang tidak heran bisa membuat Daud merasa diri hebat
dan luar biasa. Dan itulah masalahnya, saudara. Saudara rasa penasaran akan potensi diri, apalagi yang didorong oleh kekhawatiran besar, memang mudah sekali membawa kita melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Saudara, bahkan kita ingat ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hasutan iblis kepada Hawa mengatakan, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Saya membayangkan saudaraku, Hawa berpikir ternyata aku bisa menjadi seperti Allah. Selama itu mereka selalu bergantung pada Allah. Apa jadinya kalau suatu hari mereka tidak bisa lagi bergantung sama Allah? Ada kekhawatiran di sana. Bagaimana rasanya kalau bisa menjadi seperti Allah? Ada penasaran di sana. Dan jatuhlah ia dalam dosa. Saudara, hari itu Daud juga memiliki pergumulan yang serupa. Ada kekhawatiran karena sadar bahwa yang bisa melawan dia bukan hanya orang-orang Filistin atau musuh-musuh dari luar. Tetapi bahwa yang lebih berat adalah pemberontakan orang-orang dalam, bahkan dari dalam keluarga sendiri. Ada penasaran yang besar untuk tahu betapa hebat sebenarnya kemampuan pasukannya, kekuatan militernya. Dan untuk mengatasinya, mengatasi penasaran dan kekhawatiran itu, dia memilih untuk memastikannya melalui sensus yang membawa dia justru menjadi takabur setelah mengetahui hasilnya. Saudara, ketika orang fokus pada kemampuannya, ia sering lupa pada kekurangannya. Ketika orang fokus pada kekuatannya, ia sering lupa akan kelemahannya. Ketika orang fokus pada kehebatannya, ia sering lupa pada keterbatasannya. Ketika orang fokus pada apa yang dimilikinya, ia sering lupa pada hal lebih berharga yang tanpa sadar telah dilepaskan. Pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat pertama mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, sia-sialah Daud memiliki ratusan ribu pasukan. Jikalau ia kehilangan kebergantungannya pada Tuhan. Sia-sialah mungkin orang memiliki begitu banyak harta, bisa membangun rumah, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Sia-sialah pasukan yang banyak menjaga kota, melindungi kota, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya Daud memiliki begitu banyak pasukan, bahkan seisi dunia sekalipun, jikalau ia kehilangan percayanya kepada Tuhan? Apalah gunanya kita memiliki segalanya, jikalau kita kehilangan kesempatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita menjadi binasa. Saudara, hati-hatilah. Kita, saudara dan saya, juga bisa terjebak pada masalah yang sama. Saudara, hari ini kita diperhadapkan pada krisis pandemi COVID-19. Yang berkepanjangan, saudara. Bagaimanakah respon kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah kesulitan ini? Saudara, pada waktu awal COVID tahun yang lalu, pandemi ini mungkin telah menyadarkan banyak orang akan betapa rapuhnya manusia. Ternyata segala rencana yang telah dengan yakin kita rancang harus berantakan begitu pandemi terjadi. Ternyata negara sebesar dan sekuat apapun tidak ada yang kebal
terhadap bencana yang mengerikan ini. Ternyata manusia itu rapuh dan mudah tumbang hanya karena serangan virus yang begitu kecil namun mematikan. Pada waktu itu, mungkin sebagian orang tersadar dan berbalik, bersandar kepada Tuhan. Kita sadar begitu rapuh dan rentannya kita. Kita sadar kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kita berseru memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mulai terbiasanya kita dengan new normal, seiring dengan mulai didistribusikannya vaksin dan kita pun telah menerimanya, seiring dengan keadaan yang seakan-akan membaik, mungkin kemudian sebagian dari kita mulai lupa dan kembali tersentak ketika gelombang yang baru datang dengan serangan yang lebih hebat itu. Betapa bahayanya ketika manusia itu menjadi takabur dan melupakan bahkan meminggirkan Tuhan ketika Tuhan hanya menjadi semacam pelengkap kehidupan dan bukan lagi yang utama. Kita begitu bersyukur ketika di awal pandemi kita boleh memiliki sarana online yang membantu kita untuk tetap boleh beribadah sekalipun tidak memungkinkan untuk berkumpul di gereja. Tetapi seiring berjalannya waktu kita pun menjadi terlalu terbiasa dengan ibadah di rumah saja atau di tempat favorit kita dan tidak lagi merindukan persekutuan ibadah di rumah Tuhan. Kita lebih mengutamakan kenyamanan kita daripada pembentukan kerohanian kita untuk bertumbuh semakin serupa Kristus. Saudara, saya sering sedih ketika melihat ada orang-orang yang lebih sibuk merencanakan makan-makan dan berlibur pada waktu keadaan sudah sedikit membaik, daripada dengan serius memikirkan cara bagaimana kita bisa kembali beribadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang bertanggung jawab. Atau saudara, contoh yang lain, takabur itu bisa juga ketika mungkin saat ini, di tengah kesulitan yang sangat serius dan besar ini, kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan kita. Sehingga kita hanya sibuk bahkan panik memikirkan dan mencari berbagai cara untuk terhindar dari penyakit ini. Sampai-sampai kita lupa untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika akhirnya kita atau keluarga kita terpapar oleh penyakit ini, kita sangat terpukul. Bahkan ada yang sampai kecewa dan mempersalahkan Tuhan. Saudara, padahal dari awal kita hanya menjadikan Tuhan sebagai pelengkap segala usaha kita semata. Dia hanya semacam stiker yang kita tempelkan pada berbagai usaha dan cara kita. Padahal seharusnya bukankah dia harus menjadi yang paling utama dan kita dengan taat mengikuti pimpinannya dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri pribadi lepas pribadi. Adakah kita memang mudah takabur, bahkan di tengah-tengah kesulitan seperti hari ini? Mari seperti Daud kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon ampun atas kelemahan, kesalahan, dan kebodohan kita tersebut. Mari kita mengakui dosa kita dan menyadari bahwa kita ini manusia lemah yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita kembali hidup fokus pada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja. God and God alone. Saudara, puji syukur kepada Tuhan karena 1000 tahun setelah Daud, dari keturunan Daud lahirlah Kristus yang memberikan teladan hidup sempurna bagi saudara dan saya. Dia jauh dari sikap takabur. Hidupnya senantiasa berfokus pada Bapanya di surga. Saudara, Paulus menggambarkan Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan ke-7 mengatakan,
Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kerendah hatiannya sebagai Allah seringkali kontras dengan kita yang bukan Allah, tetapi yang seringkali menganggap kehebatan kita sebagai milik yang harus dipertahankan, dan yang justru semakin menjauhkan diri dari Allah. Saudara, Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia senantiasa menjaga hidup yang berfokus dan bergantung pada Bapa. Ia selalu berdoa dan bersekutu dengan Bapanya dalam melalui hari-harinya, termasuk pada saat-saat kritis ketika melalui berbagai pergumulan itu. Saudara, sikap hidup inilah yang diteladani oleh Paulus. Sehingga dia bersaksi, saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, Paulus juga mengakui, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia melanjutkan, dan kasih karunia yang dia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia menyimpulkan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal itu juga boleh menyertai saudara dan saya untuk melanjutkan perjalanan hidup kita melalui hari-hari yang sulit ini. Kiranya kita sekalian jauh dari sikap takabur, melainkan selalu sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Dia untuk memimpin kita, menopang kita, dan membentuk kita. Sehingga apapun yang terjadi selalu membuat kita dekat dengan Dia. Bertumbuh semakin serupa Kristus dan menyenangkan Dia seumur hidup kita. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan kepada bangsa dan negara ini. Mengampuni dosa-dosa bangsa ini. Dan menolong pemerintah, segenap rakyat untuk melalui bencana ini di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, ampuni kami. Ampuni kalau selama ini kemudahan-kemudahan, pencapaian-pencapaian, berkat-berkat Tuhan, justru seringkali ya Tuhan, membuat kami lupa bahwa kami sebenarnya orang yang lemah dan hanya menerima semua itu karena anugerah. Ampuni kami kalau kami takabur dan menganggap kami kuat, kami mampu, kami bisa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau karena kelancaran, perkembangan yang baik membuat kami lupa akan Engkau. Tuhan, kami mohon supaya kami boleh diberikan hati yang baru. Hati yang sungguh menyadari keterbatasan diri dan mengagungkan kuasa kemuliaan Tuhan. Sehingga kami hidup selalu bergantung kepada-Mu. Berkatilah kami sekalian. Berbelas kasihanlah kepada kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dengan bergantung padamu, boleh melalui masa-masa sulit ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu
berkati jemaat-Mu. Demikian kami berdua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya untuk menebus dosa kita, maka dengan apakah kita membalas kebaikan Tuhan itu? Tiada lain adalah dengan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan petunjuk yang tersedia pada layar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah dibalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar, yang terus Kau curahkan dan yang tak pernah habis di sepanjang hidup kami. Inilah ya Tuhan, tekad kami di hadapan-Mu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membawa persembahan kita. Kita mau menaikkan doa persembahan di hadapan Tuhan. Bapa, sebagaimana lagu yang baru saja kami naikkan Tuhan, dengan apakah kami membalas kasih-Mu yang begitu besar? Bapa, sungguh Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar tidak dapat kami balas dengan segala perbuatan-perbuatan baik kami, maupun dengan apa yang kami miliki hari ini.
Namun Bapa, kiranya ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan dengan hati yang penuh sukacita ini, Bapa, kiranya Engkau boleh menerimanya dengan hati yang gembira. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui tangan-tangan para majelis dan juga para pengurus gereja kami Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk semakin memperluas pekerjaan Tuhan di GKA Gloria. Bapa dalam surga, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Kristus dan bersama-sama menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersama duduk, doa teduh kebaktian serta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itulah sumber pengharapan kita, dan berpegang pada firman Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku berjalan